masih based on teori. Kita belum tentu ya, Geek Fam Junior. Apakah mereka berhasil mendapatkan perolehan poin untuk match kita yang kedua dengan komposisi yang sudah mereka miliki untuk game yang pertama kali ini? Oke, ya dengan 10 hero yang sudah muncul, let's go. Kita mulai di match kita yang kedua. Let's go to Land of Dawn. Masalahnya ya, Angela Mid ini yang dari Geek Fam ini beberapa kali loh gue ngeliatnya. Kayak Sword Magical yang kurang, ini gak sekali muncul dari Geek Fam. Makanya gue agak mikir kayak apakah memang template dari gameplay mereka kayak gini atau memang emang udah terbiasa gitu kan dengan minimnya magical damage. Ya itu yang belum kita bisa pecahkan juga. Kita belum tahu ya tempo seperti apa yang mau dibawa dengan tidak adanya magic yang cukup dari Geek Fam Junior. Karena sejauh ini kalau bicara soal Angela juga, Angela punya power clear yang tidak secepat mid-lane lainnya. Yang ngebuat harus ada kalkulasi yang tepat juga. Sedangkan Little Wanderer nampaknya tidak ada perebutan, masih bisa diamankan oleh Super Sven dengan aman. Ya fokusnya ke pattern jungle-nya masing-masing. Dan ini enaknya Grok itu dia bisa pegang satu daerah ya, satu zona itu, dan ngebukanya pun sebenarnya nggak ada masalah sih. Dan wah Ikino agresif banget, dia langsung ngambil invasi ke jungle lawan. Ini yang biasa dilakukan nggak sih sama Martis Power yang mau mainin agresivitasnya, invasi di awal sebelum center turret hilang. Yang harus dilakukan adalah berkutat terhadap at least satu jungle seperti yang tadi dia lakukan, yang dimiliki oleh Super Sven. Super Sven juga sama, tidak tinggal diam. Cuman kalau kita lihat fokus dari rotasi kedua belah jungle-nya ini tidak melulu sama ya. Dia bakal coba untuk melakukan rotasi yang cukup balance. Yang dimana fokus di area top lane ini udah mulai jadi acuan. Mengingat Turtle, keduanya ini sama-sama gak pernah absen. Makanya, tapi kalau setup pasti lebih enak pendekar ya. Karena Martis itu immune dan dia cepat juga kan gebuk ke Turtle-nya. Nah kalau ngomongin soal yang invade, nah ini dari Super Sven mungkin bisa invade ke arah Turtle nanti. Jadi kasih aja pendekar yang setup, mereka yang counter. Kalau yang setupnya Geek mungkin akan bonyok juga, dan ketika di-invade sama pendekar itu bakal sulit banget. Ini high risk, high return. Tapi nampaknya Turtle-nya juga udah mulai dibuka, udah mulai coba dipantau oleh teman-teman dari Geek Fam Junior, tidak tinggal diam. Bakal di-follow up dengan area satu buah distraction yang diberikan. Free Turtle berhasil di-secure oleh seorang Ikino. Tapi nampaknya ada satu buah real world manipulations yang memaksa satu buah flicker dikeluarkan for defensive. Oke, Turtle-nya masih bisa di-secure juga oleh pendekar. Invasi yang memang tadi dilakukan, tapi Super Sven dia diblokir jalan masuknya. Itu ditutupin tadi sama banyak banget player ya, ada dari Trimar, ada dari Crispobia yang langsung ngejaga agar nggak ada jab yang masuk ke arah Turtle. Jadi percobaan stealnya nggak bisa juga, ya udah akhirnya Geek Fam mereka harus nyerah dengan Turtle-nya. Ya. Mereka harus cari pertukaran lain ya dari Turtle-nya berarti, karena bisa dibilang mereka benar-benar pulang dengan tangan kosong. Dan sejauh ini kalau kita lihat setup mereka belum mengarah ke area pertukaran yang kita bicarakan. Bahkan dari area gold lane-nya pun ini masih cukup safe, karena cenderung biasanya kalau Turtle berhasil di-secure, rotasi mereka nih bakal mengarah ke area gold. Harusnya sih, apalagi kalau gold lane-nya lebih enak juga dari Brody dan top lane. Ya, dan nampaknya pertukarannya bakal dicari di area top lane, di mana Trimars harus tumbang begitu saja, dan First Blood berhasil diamankan oleh Geek Fam Junior. Oke, sampai 4 orang ya tadi yang harus datang juga untuk dapetin kill. Oke sih, mereka bisa trade juga dengan objektif yang ada di bagian top lane, dan lihat Floki langsung ngebuka real world tanpa ragu untuk melakukan zoning out bahkan. Bagus banget zoning out yang dimiliki. Ada pertukaran yang cukup equal, at least ada setengah gold yang berhasil dikantongi oleh Botski. Dan bicara soal emblem, ini kalau kita lihat fatal ya yang dibawa oleh Botski juga, yang ngebuat ada critical tambahan melalui emblem tersebut. Makanya nih, dan kalau ngomongin soal Angela ya dari arah mid lane, tetap pakai emblem support dan penalty zone. Nampaknya bakal coba untuk kembali difokuskan, di mana Trimars harus tumbang hingga di kali kedua. Dan nampaknya bakal ada satu buah serangan di mana onward dibuka begitu saja. Ikino berkolaborasi dengan area satu buah serangan yang diberikan Dancing Match. Kebuat dari satu pemain yang dimiliki Soy Miriarty harus tumbang begitu saja. Sedangkan Super Sven masih bisa mundur dan hardcut. Bakal dikeluarkan, tapi nampaknya bakal terus di all in. Dan Super Sven harus tumbang dengan area damage yang diberikan oleh seorang Ikino. Wow, damage yang sakit banget pastinya. Ini dia snowball power dari Martis di awal. Memang adalah tipikal jungle yang bisa banget nih untuk tabrak. Dia kuat duluan dengan pasifnya sekarang, memang ngebantu banget untuk melakukan hal kayak tadi. Tapi rotasi tengahnya juga nggak kalah bagus. Walaupun memang power dari Angela ini enaknya, dia nggak usah ikut rotasi pun, tinggal datang pakai hard guard. Bakal on time banget.
Cuman di awal ini cooldownnya pasti bakal jadi satu kendala ya. Karena kalau kita lihat juga tadi Hardguard-nya udah keluar ya, otomatis sudah diketahui juga bagaimana kalkulasi yang diberikan. Free Turtle kembali berhasil di-secure karena tidak ada setup juga yang dijalankan oleh teman-teman di Bang Junior. Oke, lagi-lagi ya, ini menjadi angka yang lumayan juga dari sharing experience-nya, dari gold-nya juga. Mungkin kalau dari scalingnya, mid to late game, ya Iritel akan lebih cepat online, bahkan bawah. Rotasinya cepat banget, flicker dikeluarkan begitu saya nampaknya bakal coba untuk dijegal dengan adanya satu barrel World Reflections, tapi opsi dari dive in yang dimiliki oleh Ikino membuat dari arah sisi Soimir-nya sendiri tumbang begitu saja. Mereka langsung coba tuker Geek Fam-nya, langsung naik semua ke bagian top lane. Mereka coba untuk dapatkan pertukaran yang setara. Tapi Trimar masih ada juga di bagian atas, bisa melakukan defense juga, bahkan Hardguard sudah dikomit. Yes, Hardguard-nya pun belum bisa dikomit untuk memecahkan Piraga Armor. Tapi nampaknya ada satu buah flankingan yang bakal dibuka oleh seorang Super Fan. Dan kali ini kita lihat Trimar secara tumbang di kali ketiga. Dan satu objektif Barat di mirroring gitu saja oleh Geek Fam Junior. Mereka coba untuk tahan berarti dari pendekar. Trimarnya nggak mundur, dia coba untuk clear bagian atas, tapi sayangnya tadi kalkulasinya kurang matang. Jadi Viraganya lepas, nggak sempat Last Insanity. Kalau sempat Last Insanity mungkin tadi ketahan, top lane-nya nggak hancur. Yang buat ada at least ada kompensasi ya, teman-teman dari Geek Fam Junior juga dapat pertukaran yang cukup equal ketika turtle-nya diamankan secara free oleh Ikino dengan keadaan tidak kembali masif. Bahkan justru jauh lebih kondusif karena nampaknya bakal langsung dijawab juga dengarnya real world deflation plus insanity penalty zone dari Soimir. Tapi nampaknya all in begitu saja dengan damage yang diberikan dari Trimar sendiri. Tapi Super Fan berhasil mendapatkan karya satu buah poin eliminasi dan gas teammate yang pasti membuat double kill berhasil disecure oleh seorang Ikino. Oh, Renesmee-nya free hit memang, tapi damage-nya masih kurang. Sayang banget Hardguard yang sudah dilakukan tadi. Renesmee masih belum bisa kasih damage yang maksimal. Maka dari itu, walaupun memang tadi kelihatan banget dia nggak kena damage sama sekali dari Renesmee-nya, nggak kena hit sama sekali, bahkan bukan menjadi priority bagi pendekar. Tapi ya di awal mungkin dari Hardguard ini bisa ke arah frontline dulu ya, ditukar dulu. Jadi frontline-nya lebih kuat, lebih sustain. Sementara Iritel yang memang nggak kena target juga itu bisa dilepas gitu. Jadi Hardguard-nya bareng sama Val mungkin ke depan atau sama Soi. Yang paling simple sebenarnya masih Super Serpent sih. Itu enak banget untuk maju ke depan dan flankingnya bakal lebih dahsyat. Iya, karena memang ada sokongan support, ditambah lagi nantinya Superman juga bisa kasih menekan damage yang maksimal ya. Itu yang membuat itu skenario yang bisa dibawa juga dengan adanya X-Magic dengan Angelanya. Cuman sayang banget, Perfect Turtle berhasil di-secure oleh Ikino. Center turret mereka juga udah hilang yang ngebuat teman-teman dari pendekar dapetin map controlnya juga yang dimiliki oleh Geek Fam. Sedangkan outer turret ini udah berhasil dikantongi semua oleh tim pendekar. Oke, wah invasinya juga nggak kendor sih. Ikino dapat purple buff, makin under lagi dari Super Serpent. Perbedaan 2 level, damage dari Retribution yang udah terasa banget. Itu bakal jadi poin penting ketika ada kontes ke netral objektif atau ke invasi buff-nya. Untuk landing jauh ternyata memang bisa dipegang sama Trimar dengan X-Borg-nya tanpa ada movement speed atau mobilitas yang tinggi. Tetap bisa dikontrol juga nih karena keunggulan gold mungkin dan tempo yang lagi dipegang pendekar. Yap, itu dia. Keunggulan goldnya juga bisa dibilang nggak terlalu signifikan ya. Masih bisa dikejar oleh Geek Fam Junior yang masih berusaha juga untuk menyesuaikan diri. Walaupun memang zoning out dari pendekar sebetulnya udah mulai berasa. Karena fokus mereka kini udah masuk karya inner turret. Even dari Lordnya juga masih belum muncul. Tapi udah mulai terpantau nih ruang lingkup yang diberikan Geek Fam Junior, pendekar karya Geek Fam. Itu udah mulai terasa luas. Ya, udah pressure-nya tuh ada kayak kehadirannya mereka tuh udah benar-benar jadi ancaman lah untuk Geek Fam juga. Oke, sabar teman-teman, masih ada sedikit pause ya dari gamenya. Kita coba lihat dari defensif nih. Dari Geek Fam sendiri tuh dia tim yang kuat untuk defense sebenarnya. Kalau dari Hero memang dia nggak punya high ground defender dan mungkin kalau invasi di Lord mungkin masih bisa ya. Mungkin ya, gue nggak bilang pasti tapi mungkin. Karena setup yang dilakukan pendekar, mungkin Xbox-nya akan pegang nanti dari Lord-nya. Dan tiba-tiba nanti mungkin Pakito yang langsung masuk untuk invade. Masalahnya poin pentingnya satu magical yang kurang itu tadi yang gue bahas di awal. Sementara pendekar mungkin bisa langsung fokus ke item defense ya. Kayak anti-kuras, plate armor, dominance itu udah benar-benar berpengaruh banget kayak Geek Fam. Mereka mungkin punya power late game yang lumayan oke dengan Iritel. Mobilitasnya itu bakal kencang banget. Ketika ada Hardguard juga, dia sprint terus Hardguard, nambah movement speednya tuh bakal cepet banget. Cuman kalau damage-nya kurang, sama aja sih. Jatuhnya kayak tadi ya. Team fight-nya malah jadi berat sebelah.
Iritelnya nggak di lock sama sekali, nggak di target sama sekali. Mungkin selanjutnya Grok ataupun Terisla ataupun Pakito lah, itu yang di hurt guard sama Angela, jadi bisa beli waktu. Ya itu dia, ya itu yang harus dilakukan ya oleh teman-teman dari Geek, karena memang harus ada space juga yang bisa diberikan oleh Iritel yang memang lagi survive dengan itemnya. Ingat Iritel dari Renesmee adalah late game insurance juga dari teman-teman Geek Fam Junior, dan tadi kalau kita lihat posisi dari momen Geek untuk team fight dari Grok Fearful dan juga Soy Moriarty, Terizlanya perlahan udah mulai kelihatan sebelah di area Turtle Pit. Tapi dengan adanya zoning out tadi, ancaman yang juga udah keluar dari pendekar yang udah berhasil harusnya ngelakuin ekspansi ya terhadap jalur yang dimiliki oleh Geek. Ini sebenarnya ngenahan banget Fearful punya momen, begitupun juga dengan Terizla melalui penalty zone-nya. Iya. Enak juga sih sebenarnya. Tapi hati-hati sama Eve-nya loh. Kayak dia bisa balikin keadaan banget dan tiba-tiba nih dengan reward manipulation. Mungkin ya kayak tadi, Floki kelihatan banget gak? Kayak dia zoning dari awal, bahkan minion belum datang, reward manipulation tuh udah dibuka pas di bawah tadi kalau kalian ingat juga ya. Iya. Di bawah reward manipulation yang dibuka nggak kecepetan juga. Dan itu keputusan yang berani menurut gue dari Floki juga. Bisa gagal, bisa sukses juga, dan untungnya tadi sukses pas dilakukan oleh Floki. Nah, reward ini bisa kontrol banyak banget teman-teman dari Geek Fam. Terizlanya susah gerak, Grok juga, Pakito mungkin enggak lah karena dia punya high mobility. Nah, kalau ngomongin Volape juga mereka punya Brody yang bisa nge-secure posisi dari Yves-nya. Jadi kalau ada yang mau paksa tabrak ke arah Yves, itu bakal di backup sama Brody. Oh, oke. So, itu skenario yang tadi udah kita bahas juga ya, terkait bagaimana komposisi hero ke-12 tim untuk mendapatkan perolehan poin objektif, karena lihat nampaknya bakal ada satu buah serangan dari penalty zone Flicker. Dari Trimarski memecahkan satu buah immortality, dibalaskan dengan dia onward. Masih ada true damage dari Pang Diesel yang akan berjalan dan pulangnya dijegal dengan adanya body block yang dibuka oleh seorang Fearful. Super Sven menjadi korban. Sementara di bagian top lane juga ada pressure dari minion yang terus berjalan. Pendekar, mereka bisa set up Lord ini dengan lumayan free. Bahkan dari Geek, mungkin mereka akan ngelepas juga. Gak mau ngekontes lagi dengan perbedaan jumlah, perbedaan gold juga, level juga yang bakal menjadi penentu. Dan ya, free Lord untuk pendekar. Ya, free Lord ya. Sudah dipastikan berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari pendekar. Walaupun Lord ini Lord yang memang belum memiliki power charge, tapi dengan keunggulan yang tadi udah dibahas ya dari berbagai aspek, harusnya ini bisa dimaksimalkan untuk memberikan ancaman lebih besar lagi, inner atau bahkan hingga dengan base. Nah tadi defensifnya juga ngandelin Angela untuk spam skill clear minion, susah loh. Dan lo lihat kan Floki langsung di zoning nggak pakai lama. Kayaknya lupa ada pasif dari base-nya ya. Iya, pasifnya ini trigger aja supaya nanti jalannya bakal enak dari Lord. Lordnya mengarah ke area top lane, mereka juga fokus ke area inner kalau kita lihat. Dan ya, teman-teman dari Geek Fam Junior, mereka sudah mulai diisolasi lebih tepatnya karena ruangan mereka juga hanya terbatas di zona yang mereka miliki. Sedangkan berbagai gelombang wave minion mereka coba untuk lagi maksimalkan oleh teman-teman pendekar. Mereka masih disiplin. Makanya kalau nggak ada yang bisa clear cepet ya, Angela kan nggak kuat. Iritelnya terpaksa harus ngasih damage. Itu bikin Iritelnya bisa langsung ditabrak kayak flicker dari Crispovia dan Conceal yang sudah dilakukan. Slug Insanity yang ternyata hanya memberikan ancaman untuk mundur ke area belakang. Sedangkan satu base turret berhasil ditembus oleh teman-teman dari pendekar. Gak mau terlalu greedy, Lordnya pun masih bisa di-clear. Satu base turret saja cukup bagi mereka. Wow, ini goldnya juga udah lumayan banget nih, udah hampir ke angka 5 ribuan naiknya ya. Midnya untuk ngebuka boost yang penting. Tapi ya ketika memang ditabrak balik, mungkin itulah momen dari Geek Fam Junior yang harus lebih disiplin. Karena jujur, perbedaan gold yang akhirnya item itu jadi signifikan banget nih. Ya. Radiant armor yang nggak ada sama sekali, dan kan defense dari pendekar ya mau nggak mau dia harus mengarahnya ke physical defense dulu. Tapi dua Ice Queen, slow effect dari Yves dan juga dari Export. Nah ini nih yang menarik nih. Dua Ice Queen ini yang bikin nanti akhirnya ketika misalkan di depannya Trimar, tapi di belakangnya ada Floki. Semuanya tuh bisa kena slow. Apalagi spam skill kan dari mereka berdua juga. Sementara kalau ngomongin soal damage dari Geek Fam, ada Ice Queen juga kok dari Angelanya X Magic. Mungkin bisa juga nih kalau memang nanti ngejar ke arah satu target. Yang penting mereka harus tahu timingnya aja sih, timing sama targetnya. Waktu yang harus mereka pertimbangkan lebih detail lagi untuk bisa memberikan counter initiate, karena perlahan dengan perbedaan network seperti ini, defensif baik dari Magic dan juga physical
ini udah mulai ada melekat di tubuh dari pemain-pemain pendekar. Tapi nampaknya fokus mereka akan langsung menghancurkan karya satu base turret yang ada di area bawah. Karena real world deflations sudah mulai dibuka begitu saja. Tapi masih bisa di-clear dengan sangat cepat. Ada onward yang mengarah ke arah super spam. Tapi masih belum bisa di-all-in oleh pemain-pemain dari pendekar. Tidak ada reward manipulation swords yang lumayan mahal juga. Infonya pasti itu didapatkan oleh Geek Fam. Masih bisa ke defense lagi. Satu hit lagi tadi sama Botoski itu bisa dihancurin. Tapi karena beresiko tinggi juga kan, jadi reset lagi Lord yang muncul. Kalau di kontes sama Geek Fam dan dapat mungkin itu bisa nambah nafas. Tapi jangan salah nih, pendekar kan disiplin ya. Takutnya Lordnya akan dipegang, ditahan. Mereka fokus ke kill dulu, fokus ke orangnya dulu. Dan nanti malah tanpa Lord bisa mungkin close game. Itu dia, karena ada 2 efek slow yang tadi udah kita bahas. Momennya juga enak banget lagi dipegang oleh pendekar. Jadi itu cukup tricky, karena Lord bisa saja hanya bait. Karena kalau kita udah lihat juga, Lordnya bakal di-cancel begitu saja. Ada satu buah real world deflation yang dibuka oleh seorang Lucky. Berbagai flicker dikeluarkan untuk mundur ke arah belakang. Tapi lihat teman-teman dari Geek Fam Junior bakal coba untuk berikan satu buah serangan untuk mundur ke arah belakang. Masih ada hard guard yang mengarah ke arah Renesme. Dan nampaknya tidak ada korban jiwa dari prolong team fight yang terjadi. Oh, Swords-nya habis sih. Semua Swords dari Geek Fam keluar. Spell-nya delay semua kecuali dari Angelanya. Mungkin akan ngelepas dari Lord kali ini. Adalah pilihan yang paling tepat juga menurut gua. Geek Fam mereka bisa ngambil laning bawah mungkin untuk pertukarannya. Dan defensifnya nanti akan terjadi ketika memang Lordnya ini udah berjalan. Satu lane bisa dipegang sejujurnya. Super Span bisa langsung nge-cut di bawah mungkin atau di top lane nanti. Menyisakan ada 2 lane yang akan datang. Itu mungkin bisa aja jadi power defensif dari Geek Fam Junior. Cuman nampaknya ini tidak dilakukan ya. Mereka udah ready dengan 5 pemain mereka untuk menyikapi Lord. Di bagian turret yang nantinya bakal disentuh juga. Kemungkinan di area top lane Lord itu akan berjalan. Sedangkan tidak ada pemotongan terhadap wave minion yang dilakukan. Walaupun ada satu player yang memiliki mobilitas untuk mengemban job desk tersebut. Dan yang dilakukan oleh teman-teman dari pendekar masih cukup disiplin. Mereka bakal manage terlebih dahulu 3 laning yang mereka miliki agar mereka bisa melakukan 3 lane push nantinya. Oke, bawahnya coba dipaksa emang sama Super Sven. Cuman midnya ini loh, midnya akan masuk duluan. Bukan, mungkin 3 lane push memang, cuman agak sedikit ke delay ya. Tengahnya masuk duluan, nextnya bawah, baru Lordnya di follow. Ini dia yang dilakukan ya. Dan terpantau 5 pemain dari Geek Fam Junior juga udah mulai menjaga perimeter mereka untuk memberikan satu buah sambutan terhadap Lord yang sudah berada di teras rumah yang mereka miliki. Sedangkan 2 base total berhasil dihancurkan oleh teman-teman dari pendekar. Masih ada asa, masih coba untuk jaga positioning. Belum ada all-in decisions yang dimiliki oleh pendekar untuk memberikan satu buah momen. Karena fokus mereka memangkas habis turret base yang dimiliki oleh Geek Fam Junior. Nampaknya mereka belum mau mundur begitu saja. Bakal coba untuk mulai maju tak gentar dari belakang Firfall. Menabrak dengan adanya satu buah wall charge yang bakal di-follow dengan damage yang diberikan. Tapi sayang sekali immortality yang terpolos dalam tubuh Firfall dipecahkan dengan dia decimate through damage yang dikeluarkan oleh seorang Ikiro. Dan nampaknya Super Span menjadi korban selanjutnya dengan damage yang diberikan face the red balls. Dan bakal coba digali dengan damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari pendekar dan wipe out. Pendekar berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama. Wow, kemenangan yang kelihatan sebenarnya dari using Lordnya pendekar. Mereka bisa pegang temponya, kendalinya ada di mereka. Gue kira mereka akan mundur kan. Kita tahu pendekar yang biasanya udah balik lagi, kita disiplin lagi, tunggu chance yang besar baru mereka mau. Tapi enggak, mereka coba, mereka nabrak lagi tadi dengan Lord yang bisa didapatkan dan akhirnya sukses bisa mengeksekusi dari Geek Fam Junior. Watch charge-nya tadi sebenarnya udah oke, openingnya udah oke banget. Tapi eksekusinya itu loh, dan follow up-nya juga yang kurang. Akhirnya membuat initiate yang bagus malah jadi nggak efektif. Itu ya. Yang dimana teman-teman dari Geek kembali nggak dapetin skenario terbaik mereka dengan komposisi hero yang sudah mereka miliki. Sangat disayangkan, mengingat ini adalah global band juga. Tidak akan ada lagi Paquito, Iritel, Terizla ya. Ini 3 hero yang lagi hype moment banget, happening lah. Benar, Terizla sama Paquito ini udah kayak 2 source XP lane loh jatuhnya. Jadi XP-nya itu udah tipis banget, mungkin langsung prioritas ke XP kali ya dari draft di game keduanya. Karena global band ini memang agak tricky nih. Kalau misalkan dia pakai hero flex-nya di posisi kayak tadi, Paquito-nya di jungle terus dia ngambil XP lagi, berarti secara nggak langsung kan 2 nih yang udah hilang XP lane. Kalau dia nggak ngambil di phase pertama untuk XP lane ya mungkin nanti bisa ditarget nih sama pendekar di phase kedua dari bandnya. XP lane kayak X-Borg gitu, kecuali memang ada hero power yang hero pegangan lah kayak Badang gitu-gitu yang memang keluar dari
Soy Meta. tadi ya, Soy Moriarty ya, karena memang dipersempitnya, jadi mereka gunain si stratnya atau pakai strat yang memang dimiliki oleh Soy Moriarty tersendiri, karena skenario banning target di game yang kedua itu tidak dipungkiri bisa saja terjadi, mengingat Pendekar ini tim yang masih haus akan poin kemenangan ya. Oh iya dong. Karena tim-tim yang ada di bawahnya itu possible banget untuk menurunkan Pendekar juga. Perjuangan Pendekar ini yang benar-benar masih banyak obstacle yang harus dia lakukan. Dan Geek Fam kembali kita ingatkan memang mereka belum bisa untuk mendapatkan chance ke babak playoff. Tapi at least mereka ini masih jadi satu hambatan juga sebetulnya untuk Pendekar bisa mendapatkan perolehan poin kemenangan. Itu dia, so kita akan lihat dari player of the game. Dari game kita yang pertama pastinya. Jatuh kepada siapa? Ikino. Oke, sang jungle. Fury Hammer aja nggak dijadiin car Hunter Strike. Karena gue ngeliatnya juga tadi ya dia harus ada di depan sih. Dia harus jadi frontliner juga. Buildnya langsung ke arah Blade Armor anti Kuiras. Nggak pakai magical defense sama sekali. Nah ini yang gue bilang nih tadi nih. Source magicalnya yang apalagi tadi kan midnya Angela, oke, Angelanya bikin fleeting dan juga Ice Queen utility, gak ada damage-nya sama sekali. Bahkan dari sepatunya aja pakai warrior boots kan, dia bener-bener gak ada source magical yang akan masuk juga. Jadi mikirnya langsung semuanya ke defense fisik dan sebagainya. Tapi ya Fury Hammer biasanya nanti akan diganti juga sih kalau memang udah sampai akhir banget. Dia bisa ganti ke defense item lagi, atau kalau dijadiin hunter sebenarnya oke-oke aja. Iya, ini yang ditahan terlebih dahulu. Tapi dengan item tersebut ya, dengan power defensif, ada sokongan damage yang keluar dari arah belakang, kontribusi itu yang membuat peran dari Ikino tadi adalah eksekutor lebih ngebersihin aja siapa yang udah low HP dengan true damage, damage yang dia keluarkan. So, we'll see dari momen highlight sebetulnya apa yang terjadi di game yang pertama tadi. Ini kelihatan sih dari Martis yang berhasil snowballing ya. Bukan hanya Martis, bahkan kayak inisiat dari Crisphobia juga yang itu berjalan dengan baik. Mereka tahu target. Jujur gue suka banget di gameplaynya Floki yang langsung ke zoning-zoning gini. Bagus banget, on point banget. Make sure bisa didapetin objektif apapun yang mereka mau jalanin. Apalagi kalau ngomongin soal teamfight besar nih. Lihat, free hit, Renesmee gak kena damage sama sekali. Tapi emang damage-nya juga kurang gitu kan. Frontlinernya terlalu kuat. Jadi ya udah bakal rontok semua, sementara untuk tim fight jauh di depan targeting ke arah Trimar. Itu yang awal dari kesalahan dari Geek Fam sih menurut gua. Gak bisa target Trimar dulu. Kalau mereka mau makan mungkin bagian frontline yang bisa dimakan paling Crisphobia. Kalau Trimar yang langsung ditarget kayak itu yang diinginkan justru sama Pendekar. Target ke arah Trimar beli waktu, lagi-lagi Trimar kan? Yep. Yang ditarget, makanya fightnya akan selalu berat sebelah. Buang spell dan segala macam, eksekusi akhirnya juga kurang rapi. Wall charge yang begitu bagus dari Firval seakan jadi nggak bisa di follow sama sekali. Ke expose dari base-nya, minionnya juga nggak bisa di clear, nggak ada yang bisa clear minion kebetulan. Jadi ya udah langsung dieksekusi oleh Pendekar. Iya, tadi juga hard guard-nya udah ketahan banget karena udah nggak cukup, momennya udah sekilat itu. Dan 15 menit kurun waktu yang dilakukan oleh Pendekar untuk menyelesaikan gamenya dengan full pack item. Memang belum full pack sih, tapi dengan hal seperti ini tadi udah dibilang juga ya, fokus di awal, kesalahan di awal adalah dia fokusnya ke area Trimarski. Itu yang ngebuat botski-nya, Floki-nya itu dapetin free positioning. Still like plate ini masih jadi pilihan loh untuk botski bisa nge-reduce at least damage physical yang keluar. Untuk awal sih, sama-sama bikin Steelite Plate. Biasanya memang gitu, ketika lihat match-up-nya, oh Steelite Plate, gue juga harus pakai Steelite Plate. Biar nggak kalah poking, nggak kalah trading damage. Tapi ya, menarik banget Renesmee. Gue cukup kaget tadi ngeliat dari itemnya. Windtalker dan Huskclaw. Nah ini dua item yang damage-nya sebenarnya nggak terlalu besar. Dipakai Huskclaw biar buat sustainability aja, kalau Windtalker biasanya dipakai buat farming. Kalau untuk Irritel ya Windtalker ini penting banget, tapi nextnya biasanya itu langsung ke arah Berserker Fury. Nah mungkin karena memang mereka tahu nih dari Geek Fam juga tahu lawannya itu keras-keras, Martis, terus Crisphobia juga yang pakai edit di depan, Trimar. Jadi mendingan langsung bikin ke arah Demon Hunter Sword. Dari attack speednya jadi lebih kencang lagi. Mungkin di next itemnya baru bikin ke arah Berserker Fury. Agak sayang sih sebenarnya kalau nggak pakai Berserker ya. Karena power critical damage yang dinaikkan itu efektif banget untuk Irritel. Belum lagi dengan talent pertamanya ada Fatal yang akan membantu lagi. Tapi kalau match up-nya Brody dari Botoski. Nah ini dengan template item yang sama ya untuk Brody secara umumnya. Heptasis Malefic Roar, ini dua item utama, biasa diganti juga sama Blade of Despair di awal juga bisa. Selama free, kondisinya tergantung dengan landing awal. Tapi respect terhadap Wind of Nature dan ya nggak tumbang sama sekali juga dari Botoski. Ya itu yang membuat dia enak banget untuk kasih sokongan damage di area belakang. Front apart memorinya juga terjangkau nih ke either Karya X Magic yang Glass Cannon. Begitupun juga dengan Renesmee, walaupun dua hero tersebut sama-sama saling backup tadi di area landing phase kita ya.
Serta kalau kita lihat juga nantinya dari bagaimana akumulasi yang didapatkan dari post game kita untuk game yang pertama. The carry-nya justru dipegang oleh Floki. Ya, dari tadi soalnya yang ngezoning kan memang Floki. Dia yang punya DPS dan ya 57.000 damage dari yang keluar dari Floki. Ini membuktikan kalau memang on point juga setiap skill yang dia lakukan. Tapi nggak jauh sebenarnya sama Trimar. Trimar juga ada di 54.000 damage deal-nya. Sementara untuk Rich Guy-nya ada Boteski. Wow, 755 gold per menit. Angka yang lumayan tinggi. Mungkin landing awal yang free, match up-nya juga sama Iritel. Brody akan lebih unggul dari hero-nya. Mungkin ketika ada rotasi juga malah Brody lebih enak untuk ngasih damage dibandingkan Iritel. Sementara untuk Soy Moriarty ini jadi sandbag-nya di bagian depan kena X-Borg sama kena Yves, ya itu udah pastilah susah gerak juga karena dua-duanya tadi bikin Ice Queen. 107.000 damage yang diterima oleh Soy Moriarty. Harusnya nggak jauh juga nih sama Virval ataupun dari teman-teman kick lainnya juga. Karena semuanya tadi kena DPS yang pasti dari Yves ataupun dari X-Borg. Yang terakhir ada Crispobia dengan 9 assist, Forgotten One. Nah, ini juga rotasinya on point mungkin ya. Yang membuat akhirnya asisnya banyak banget nih dari Crispobia. Iya, di awal aja udah agresif banget dengan adanya peran Crispobia yang bakal memberikan sokongan dengan Yves. Setelah itu kolaborasinya jelas banget ya ketika ada Turtle, rotasi mereka juga jelas. Dengan adanya Crispobia itu yang ngebuat Crispobia menjadi salah satu member yang memberikan support power luar biasa di game yang pertama. So ya, ini dia untuk akumulasi statistik untuk post game kita. Dimana kita bermain dengan format best of 3 series juga. Jadi masih ada